Dan batu inilah yang kita sebut fosil. Theropods, some of which had bird-like traits, including feathers and three-toed feet. Jadi bisa dibilang sebagian pulau-pulau di Indonesia itu baru muncul dan berkembang setelah... Oke, kita bahas perdinoan lagi, tapi sekarang kita nggak ngebahas satu jenis dino. Gue mau ngebahas salah satu pertanyaan gue waktu zaman SMP SMA lah. Pertanyaan yang kemarin juga sempat ada yang nanya di DM. Kenapa di Indonesia nggak pernah ditemuin fosil dinosaurus? Ya kan? Kenapa ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa nggak pernah ada penemuan fosil dinosaurus di Indonesia. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan tadi, kita bahas dulu deh dikit. Sebenarnya dinosaurus tuh apa sih? Kalau menurut Britannica, istilah dinosaurus itu dikasih ke sekelompok reptil yang hidup di era Mesozoik. Dari periode Triasik sekitar 245 juta tahun yang lalu, sampai periode Kapur atau periode Cretaceous sekitar 66 juta tahun yang lalu. Nah, gue sering ngeliat nih, karena dinosaurus ini disebut reptil, akhirnya banyak orang yang jadi nyamain mereka sama reptil-reptil yang ada sekarang. Padahal kan ini beda. Apa bedanya? Kalau menurut Richard Owen, ahli anatomi dari Inggris, yang juga merupakan orang pertama yang ngusulin istilah dinosaurus, menurut dia ada 3 ciri anatomis yang beda antara dinosaurus sama reptil modern. Pertama pastinya dari ukurannya. Ukuran dinosaurus tuh kan gede-gede ya, beda sama reptil-reptil sekarang. Dan mereka nih, dinosaurus nih termasuk binatang terestrial, termasuk binatang darat. Terus yang kedua, dinosaurus tuh punya 5 tulang belakang di bagian pinggulnya. Kalau di reptil modern cuma ada 2 tulang belakang. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini juga salah satu perbedaan yang paling kelihatan nih menurut gua. Dinosaurus menahan tubuh mereka dengan kaki tegak, bukan dengan kaki merentang kayak reptil sekarang. Kalau lu perhatiin kan reptil-reptil sekarang kayak kadal, kura-kura, itu kan tubuh dan kaki mereka tuh direntangin ke samping. Beda kayak sauropoda dulu, yang posisi kakinya tuh sama kayak mamalia sekarang. Nah terus, kalau menurut Life Science, berdasarkan klasifikasinya, dinosaurus tuh masuk ke kelompok Archosauria, kelompok reptil purba yang masih berkerabat sama Crocodilia sama Pterosauria. Dan di sini, para paleontolog sendiri sekarang sepakat sama pendapatnya Harry Bouvier Seeley, paleontolog Inggris, yang ngebagi dinosaurus ke dalam 2 kelompok berdasarkan bentuk pinggulnya. Ada kelompok Saurischia yang punya bentuk panggul mirip reptil, sama kelompok Ornithischia yang punya bentuk panggul mirip burung. Nah, Saurischia sendiri, bentuk panggul yang mirip reptil tadi, kebagi jadi 2 kelompok lagi. Ada Theropoda yang jalan pakai 2 kaki dan pemakan daging, kayak T-Rex, Velociraptor, Allosaurus, pokoknya yang kakinya 2 lah. Sama Sauropodomorpha, atau biasa orang nyebutnya sauropod. Jenis dinosaurus berbadan besar, berkaki 4, berleher panjang, dan pemakan tanaman. Kayak Brachiosaurus, Argentinosaurus, Diplodocus, ya banyak lah. Nah, itu yang kelompok Saurischia, kebagi jadi 2 jenis dinosaurus. Kalau yang kelompok Ornithischia, ini pembagian jenisnya malah lebih banyak lagi nih. Ada jenis Ankylosauria, Iguanodontia, Stegosauria, sama Ceratopsia. Ini contoh-contohnya ya, lu tau lah ya, gak apa-apa aja ya. Dan uniknya, walaupun kelompok Ornithischia ini dibilang punya bentuk tulang panggul yang mirip sama burung, tapi burung sendiri dipercaya merupakan hasil evolusi dari kelompok Theropoda, yang 2 kaki tadi, yang merupakan bagian dari kelompok Saurischia. Lah? From the bones that were found, we've calculated that Argentinosaurus was a colossal 35 meters long and weighed as much as 75 tons. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan awal tadi. Jadi di Indonesia ada dinosaurus nggak? Dan sayangnya, kalau ngomongin dinosaurus yang hidup di era Mesozoik, sejauh ini nggak ada temuan fosil dinosaurus di Indonesia. Kenapa nggak ada? Ini sebenarnya faktornya tuh ada banyak ya. Nah, buat faktor yang pertama, biar lebih jelas, kita harus tahu dulu nih kondisi bumi di era Mesozoik tuh kayak apa. Dan lu bisa lihat di peta ini. Ini adalah gambaran bentuk bumi di periode Triasik.
Beda banget ya sama sekarang ya. Nah, cikal bakal Indonesia sama banyak wilayah Asia Tenggara lainnya, itu tuh ada di bagian yang ditandain tulisan South China. Iya, jadi Asia Tenggara daratan sama kepulauan-kepulauannya dulunya tuh ya masih gabung kayak gini bentuknya. Kayak yang di tulisan South China ini. Theropods. The theropod family featured reptilian specimens, some of which had bird-like traits, including feathers and three-toed feet. A distant cousin of theropods and today's birds was the Archaeopteryx. Nah, itu barusan peta di periode Triasik. Sekarang kita lihat peta di periode Cretaceous. Peta di periode zaman Kapur. Nah, dari peta ini kita bisa lihat kalau Indonesia tuh masih kepisah. Masih kebagi dua gitu. Gimana ngelihat kebaginya? Nih, ngelihatnya gini. Yang sekarang masuk ke bagian barat Indonesia, di peta ini posisinya tuh masih di utara, nyatu sama wilayah Asia Tenggara. Sementara, wilayah yang nantinya jadi wilayah Indonesia bagian timur, kayak Papua dan lain-lain, itu nyambung di selatan, nyatu sama Australia. Kelihatan kan ya bedanya ya? Ada yang di utaranya, ada yang di selatannya. Nah itu ntar nyatu jadi Indonesia tuh. Terus, kalau kita lihat di peta ini juga, wilayah Asia Tenggara keseluruhan tuh kelihatan kecil banget kan? Kayak nggak mungkin jadi segede Asia Tenggara yang sekarang. Kenapa kecil gitu? Ini karena pada zaman itu, sebagian daratan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih ada di bawah permukaan laut. Jadi bisa dibilang, sebagian pulau-pulau di Indonesia itu baru muncul dan berkembang setelah era Cretaceous berakhir. Setelah era dinosaurus terakhir berakhir. Atau simpelnya, setelah dinosaurus punah, banyak pulau-pulau di Indonesia yang baru muncul. Jadi ya gimana mau ada fosilnya? Orang daratannya aja baru muncul setelah dinonya punah. But by around 66 million years ago, most dinosaurs died out. And the reason why is still a mystery. Itu tadi faktor dari bentuk bumi di zaman dinosaurus. Nah, selain faktor barusan, faktor lingkungan juga jadi salah satu alasan kenapa fosil tuh nggak bisa terbentuk di wilayah Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut bahas faktor lingkungan ini, gue mau ngelurusin dikit nih tentang fosil. Soalnya masih banyak banget yang mikir kalau fosil tulang dinosaurus yang ada sekarang itu tuh adalah sisa dari makhluk hidupnya. Disangkanya itu tuh tulang beneran, padahal kan bukan. Terus itu apa? Simpelnya, fosil itu adalah batu. Atau bisa juga mineral yang membatu. Kalau menurut National Geographic, ketika makhluk hidup mati, idealnya tubuh mereka tuh bakal hilang. Bakal terdekomposisi di tanah. Dekomposisi ini bahasa simpelnya apa ya? Oh ini, lapuk. Lapuk di tanah. Dan beberapa bagian tubuh yang keras, kayak tulang, gigi, atau cangkang, itu tuh butuh waktu yang lebih lama buat lapuk di dalam tanah. Tapi idealnya mereka nantinya bakal tetap hilang setelah waktu yang lama. Nah, di beberapa kasus, makhluk hidup yang mati ini nih jasadnya tuh bisa bertahan lebih lama. Dan proses pelapukannya jadi melambat. Kenapa bisa melambat? Biasanya karena waktu makhluk hidup ini mati, sisa tubuhnya tuh terjebak di sedimen. Kayak di pasir dasar laut, di lava, atau di resin pohon. Yang bikin proses pelapukan mereka melambat. Nah, selama proses pelapukan yang lama ini, mineral yang ada di sedimen tadi, itu tuh pelan-pelan ngisi bagian yang hilang. Dan waktu semua sisa makhluk hidup tadi udah bener-bener hilang, udah bener-bener lapuk, mineral-mineral tadi tuh semacam ngisi cetakan secara penuh. Ngebentuk batu berbentuk tulang atau sisa-sisa makhluk hidupnya. Dan batu inilah yang kita sebut fosil. Ini kebayangkan ya, simpelnya tuh contohnya tuh misalnya ada dinosaurus, mereka kekubur di sedimen, terus pelan-pelan jasad dinosaurus ini mulai hancur, dan makin lama jasadnya hancur, mineralnya tuh jadi makin mengeras, ngebentuk tulang si dinosaurus tadi. Nah itu, fosilnya tuh itu. Jadi fosil tulang dinosaurus tuh ya bukan tulang beneran. Ya semoga yang masih salah kaprah jadi tercerahkan ya di sini ya. When conditions are right, fossilization can preserve crucial information about an organism. Nah, buat kasus kenapa nggak ada fosil dino di Indonesia, di sini kita harus ingat kalau nggak semua makhluk hidup yang mati bakal jadi fosil. Bahkan proses fosilisasi itu sebenarnya tergolong jarang banget terjadi. Karena ya tadi, buat jadi fosil,
Si jenazah nih harus ada di tempat yang tepat, harus ada di sedimen yang tepat. Kalau tempatnya punya tingkat kelembaban tinggi, terus tanahnya asam, kayak di wilayah hutan atau di wilayah tropis, ya proses fosilisasi tuh makin sulit buat terjadi. Padahal hutan tuh bisa dibilang merupakan habitat dengan keragaman makhluk hidup paling tinggi. Di zaman dinosaurus nih bahkan, jumlah habitat hutan tuh diperkirakan jauh lebih gede dari yang ada sekarang. Jadi ya kebayanglah ya, sebanyak apa makhluk hidup yang ada di hutan-hutan zaman dulu. Yang nggak bisa kita tahu karena mayatnya udah hilang. Karena mayatnya sulit buat jadi fosil. Dan hal ini juga yang jadi salah satu alasan kenapa di Indonesia susah banget ditemuin fosil. Apalagi fosil dinosaurus. Belum pernah tuh ditemuin di sini. Nah, terus kita juga harus tahu kalau bencana yang dipercaya bikin dinosaurus punah, itu tuh nggak berarti bikin semua binatang yang ada waktu itu ikutan punah kayak dino. Enggak. Beberapa binatang purba kayak krokodilia dan leluhur burung berhasil selamat dari kepunahan di masa itu. Bahkan kayak yang udah kita bahas tadi, burung dan unggas-unggas lainnya itu tuh dipercaya masih kerabatnya dinosaurus. Banyak tuh temuan-temuan fosil dan kemiripan-kemiripan lainnya yang menguatkan teori ini. Apa perlu kita bahas lebih detail nih tentang burung sama dinosaurus ini? Silahkan komen. Nah, kalau kita ngomongin fosil burung, di Indonesia ada satu temuan spesies burung yang cukup fenomenal. Temuan fosil giant marabou stork di Flores. Kenapa fenomenal? Karena burung ini tuh gede banget. Kalau menurut Natural History Museum, diperkirakan burung ini tingginya tuh bisa sampai 2 meter. Dan merupakan burung karnivora yang bersaing sama manusia purba buat nyari makan. Iya, manusia-manusia purba di Indonesia, atau khususnya di wilayah Flores ini, dulu saingannya sama burung ini. Gila, gede banget, jir. Nah, kalau kita ngomongin Flores, beberapa dekade terakhir ini, di Flores tuh emang lagi gencer-gencernya dilakukan penelitian prasejarah. Terutama setelah penemuan sisa-sisa tulang Homo floresiensis, manusia purba yang sering dijuluki sebagai hobbit. Ketika kita menemukan Homo floresiensis di Pulau Flores, itu menjadi hal yang luar biasa penting. Terus selain manusia purba hobbit, di sini juga ditemuin beberapa sisa tulang makhluk hidup yang udah punah, kayak stegodon. Dan yang bikin temuan-temuan di Flores ini makin unik adalah karena banyak fauna di sana yang ditemukan dalam bentuk mini. Misalnya kayak stegodon ini, yang biasanya ukurannya tuh lebih dari 2 meter, di Flores ini stegodon tingginya cuma 1,2 meter. Dan versi-versi mini ini juga termasuk si manusia purba hobbit tadi ya, yang tingginya tuh semuanya nggak lebih dari 1 meter sampai 1,1 meter. Maksimal cuma 1,1 meter tingginya. Jadi ini tuh kayak di Flores tuh banyak makhluk hidupnya yang merupakan versi mini dari makhluk hidup sejenis yang ada di luar Flores. Unik juga ya. Dan sebenarnya nggak cuma di Flores, Indonesia juga bisa dibilang merupakan rumah dari banyak manusia purba. Selain Homo floresiensis tadi, sisa-sisa tulang Homo erectus juga banyak ditemuin di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa sama Sumatera. Di situs-situs kayak Sangiran dan Gua Harimau, di situ ditemuin sisa-sisa binatang kayak stegodon, buaya, kuda nil, rusa, harimau, dan masih banyak lagi. Tapi buat dinosaurus, ini emang bener-bener gak ada di Indonesia. Belum ditemuin fosilnya. Dan kemungkinan besar ini semua ya karena faktor-faktor yang kita bahas tadi. Menurut lu sendiri gimana? Apakah lu setuju sama faktor-faktor ini yang bikin dinosaurus belum ada fosilnya di Indonesia? Atau lu mungkin punya teori lain? Silakan komen. Liang Buah secara umum merupakan salah satu situs arkeologi di Indonesia yang memberikan informasi banyak tentang kehidupan manusia di masa lalu, dan bahkan Liang Buah merupakan satu-satunya situs arkeologi di Indonesia dan mungkin di Asia yang memiliki minimal 2 spesies manusia yang berbeda, yaitu satu Homo floresiensis, manusia purba, dan juga manusia modern atau Homo sapiens seperti kita ini. Oke, sekian dari By Googling kali ini tentang kenapa nggak pernah ditemuin fosil dinosaurus di Indonesia. Ingat, kalau lu punya teori lain, lu boleh komen juga ya. Kita diskusi aja nanti. Kalau merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir menjas itu semua usaha
kamu selalu